kuntum khairu ummah. Kamu adalah sebaik-baik umat. Yang dimaksud Nabi Muhammad dan para sahabatnya pada waktu itu. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu menyuruh untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan-perbuatan yang mungkar, dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini ditujukan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya pada waktu itu. Di Makkah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, hanya dalam waktu 23 tahun saja wahyu telah sempurna sampai kepada penerapannya. Maka dipuji oleh Allah, kuntum khairu ummah. Kamu adalah sebaik-baik umat. Jadi bukan kamu umat terbaik. Berbeda tuh kan? Kamu sebaik-baik umat, kamu umat terbaik, itu berbeda. Kalau kamu umat terbaik, berarti maksudnya kita-kita sekarang nih. Kita-kita sekarang nih mana pula terbaik lagi, udah meleset. Ini ditujukan kepada Rasulullah dan para sahabatnya pada waktu itu. Kalau sekarang udah meleset. Sama seperti Barcelona, tim sepak bola terbaik di muka bumi. Kapan? Waktu itu. Waktu ada Messi, waktu ada Neymar, waktu ada Suarez. Nah, kalau sekarang, nah ada lagi. Real Madrid lagi sekarang kan. Real Madrid lagi sekarang kan. Napoli, tim terbaik di dunia waktu itu. Kapan? Pada waktu ada Maradona. Kalau sekarang mana Napoli? Nah, meleset sekarang kan. Jadi ayat ini ditujukan kepada Rasulullah dan para sahabatnya pada waktu itu. Dipuji mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya orang Syiah menjelek-jelekkan Abu Bakar, Umar, Utsman dan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Meleset tuh. Allah saja memuji mereka, kok orang Syiah menjelek-jelekkan. Maka meleset Syiah berarti itu. Nah, Rasulullah dan para sahabatnya, selain dari mereka siapa? Pada waktu itu, nih Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya. Selain dari mereka adalah ahli kitab, ahlul kitab. Pada waktu itu, ahli kitab Yahudi, Nasrani. Betul, pada waktu itu. Nah, siapa ahli kitab pada waktu itu? Yahudi, Nasrani. Kalau sekarang, makanya penjelasan tentang ahli kitab ini yang dijelaskan di dalam ayat ini. Walau amana ahlul kitab, lakana khairan lahum. Minhumul mu'minun, wa aksarohumul fasikun. Kalau seandainya ahli-ahli kitab itu beriman, itu lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minun, sebahagian mereka ada yang beriman, wa aksaruhumul fasikun. Dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang fasik. Jadi ahli kitab itu terbagi dua. Ada yang beriman, ada yang mukmin, dan ada yang fasik. Surat 3 ayat 110 ini sebagai titik tolak kita untuk mengetahui siapa ahli kitab itu. Yang jelas, berdasarkan ayat ini, ahli kitab itu terbagi dua. Ada yang beriman dan ada yang fasik. Jadi tidak beriman semuanya, tidak fasik pula semuanya. Terbagi dua ahli kitab itu, ada yang beriman, tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang fasik. Nah sekarang, siapa ahli kitab tuh? Menurut Imam Syafi'i, ahli kitab itu adalah orang yang beragama Yahudi dan orang yang beragama Nasrani dari keturunan Bani Israel. Kenapa? Karena Nabi Musa dan Nabi Isa hanya diutus untuk kaumnya saja. Oleh sebab itu, menurut Imam Syafi'i, orang yang beragama Yahudi, orang yang beragama Nasrani, bukan keturunan dari Bani Israel, maka mereka tidak termasuk ahli kitab. Karena Nabi Musa dan Nabi Isa hanya diutus untuk kaumnya saja. Dan memang seluruh Nabi dan Rasul, ratusan ribu tuh, banyak Nabi dan Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hanya diutus untuk kaumnya saja.
Yang diutus untuk seluruh umat manusia itu hanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu rahmatan lil alamin, karena dia diutus untuk seluruh umat manusia. Kalau selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus hanya untuk kaumnya saja. Oleh sebab itu Imam Syafi'i berpendapat bahwa ahli kitab itu adalah orang yang beragama Yahudi, orang yang beragama Nasrani, keturunan Bani Israel. Orang yang beragama Yahudi, orang yang beragama Nasrani, tetapi dia tidak keturunan dari Bani Israel, maka dia tidak termasuk ahli kitab. Seperti itu pula pendapatnya. Pendapat Imam Syafi'i. Mazhab, mazhab. Mazhab itu artinya pendapat. Pendapat saya seperti ini, pendapat dia seperti ini, pendapat imam ini seperti ini, pendapat imam ini seperti ini. Jadi mazhab itu artinya pendapat menurut dia, menurut saya. Itu mazhab tuh namanya. Itu yang disebut dengan mazhab tuh. Menurut Abu Hanifah dan Jumhur, yang dimaksud dengan ahli kitab adalah siapapun yang mempercayai salah satu dari Nabi dan Rasulullah, dan dia mempercayai satu kitab, yang kitab tadi patut diduga adalah kitab suci, maka dia termasuk ahli kitab. Nah, itu menurut mazhab Abu Hanifah dan Jumhur. Jadi, satu saja. Cukup percaya satu saja. Ada sudah termasuk ahli kitab. Percaya kepada Daud, Nabi Daud. Nabi Daud kan mempunyai kitab Zabur tuh. Percaya kepada Nabi Daud, percaya kepada Zabur, maka dia sudah termasuk ahli kitab. Nah, itu pendapat yang kedua tentang ahli kitab. Ada lagi pendapat yang ketiga. Tetapi pendapat yang ketiga ini hanya sebagian kecil saja dari para ulama salaf yang berpendapat demikian. Seperti yang dijelaskan oleh Abul A'la Maududi, bahwa setiap orang yang mempercayai kitab, yang memiliki kitab yang patut diduga sebagai kitab suci, maka dia juga termasuk ahli kitab. Nah, jadi pendapat yang ketiga ini lebih umum lagi, lebih luas lagi jangkauannya. Setiap orang yang mempercayai kitab tadi patut diduga sebagai kitab suci, maka dia termasuk ahli kitab juga. Ini seperti agama Majusi, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu. Mereka kan mempunyai kitab suci itu. Maka mereka juga termasuk ahli kitab. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul. Atau ini dalilnya nih, seperti yang dijelaskan oleh Abul A'la Maududi itu. Ini dalilnya, dalil mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul itu kan ratusan ribu banyaknya. Ratusan ribu banyaknya. Yang wajib kita imani hanya 25 orang nabi dan rasul. Padahal nabi dan rasul itu kan ratusan ribu. Jangan-jangan mereka itu adalah nabi atau rasul Allah dulu. Jangan-jangan nih. Sehingga dia membuat agama Hindu, dia membuat agama Buddha, dia membuat agama Majusi, dia membuat agama Konghucu. Jangan dulu, itu mereka itu adalah para nabi dan utusan Allah. Ratusan ribu. Tetapi yang wajib kita imani hanya 25 nabi dan rasul. Padahal rasul dan nabi Allah itu kan banyak. Ada yang diceritakan di dalam Al-Quran, ada pula yang tidak diceritakan di dalam Al-Quran. Tetapi nanti kan ulama-ulama mereka itu yang merubah-rubah ajaran agama itu. Ulama-ulama mereka nanti dirubah-rubahnya ajarannya. Digambarkannya Tuhannya perutnya buncit. Nah, seperti itu tuh. Nah, padahal dulu nggak seperti itu sebenarnya. Jadi yang pendapat yang ketiga ini, sebagian kecil dari salaf berpendapat demikian. Itu yang dimaksud dengan ahli kitab menurut para ulama. Nah, sekarang apa pula pengertian ahli kitab menurut Bibel? Supaya mengerti kita ahli kitab ini siapa sebenarnya? Menurut para ulama udah tadi. Nah, sekarang menurut Bibel. Disebutkan di dalam perjanjian lama, bunyinya seperti ini. Ezra berangkat pulang dari Babel. Dia adalah seorang ahli kitab. Mahir dalam Taurat Musa yang diturunkan Tuhan, Allahnya Israel. Dan raja pun memberikannya segala yang diingininya. Karena tangan Tuhan, Allahnya, melindunginya. Aha, seperti itu disebutkan di dalam kitab Perjanjian Lama tentang Ezra. Siapa Ezra? Ezra itu Uzair, Nabi Uzair. Ezra berangkat pulang dari Babel.
Dia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diturunkan Tuhan, Allahnya Israel. Dan raja pun memberikannya segala yang diingininya. Karena tangan Tuhan, Allahnya melindunginya. Jadi Ezra ini atau Uzair ini hafal dia kitab Taurat. Ahli kitab, hafal dia kitab Taurat. Jadi Ezra ini adalah ahli kitab. Mahir dalam Taurat. Maksudnya hafal dia kitab Taurat. Makanya cerita Uzair ini diceritakan di dalam Al-Quran. Dan Uzair ini ahli kitab yang mukminnya, ahli kitab yang mukminnya, ahli kitab yang solehnya. Kan ada tadi ahli kitab tuh ada yang mukmin, tetapi kebanyakan daripada ahli kitab itu adalah orang-orang fasik. Nah, contoh ahli kitab yang soleh, ahli kitab yang mukmin tadi, ya Uzair, kan Nabi Musa alaihissalam bersama pengikut-pengikutnya, bersama umatnya. Kan ada ulama-ulamanya tuh. Setelah Nabi Musa wafat, yang tinggal kan ulama-ulamanya, istilahnya ulama-ulamanya lah, ustadz-ustadznya lah. Datang Nabi Isa, diutus Allah Nabi Isa alaihissalam. Harusnya pengikut Nabi Musa tadi kan harus beriman kepada Nabi Isa. Tetapi mereka tidak mau. Mereka tidak mau. Makanya marah sekali Nabi Isa kepada ahli kitab Taurat. Harusnya ahli kitab Taurat itu kan beriman kepada Nabi Isa. Tadi bersama Nabi Musa. Nabi Musa sudah wafat. Sudah sekian tahun. Utus Nabi Isa. Harusnya mereka kan beriman kepada Nabi Isa. Tetapi ahli kitab ini nggak mau. Makanya marah Nabi Isa alaihissalam. Marah Nabi Isa alaihissalam. Saking marahnya Nabi Isa, sampai-sampai Nabi Isa tidak menyebut ahli kitab, tetapi disebut oleh Nabi Isa ahli Taurat. Nah, ini dijelaskan di dalam Injil Matius. Apa kata Nabi Isa? Saking jengkelnya Nabi Isa kepada ahli kitab Taurat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi, dan orang-orang munafik. Sebab kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, kamu sendiri tidak masuk, tetapi kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Seperti itu bunyinya. Bagaimana Nabi Isa marah kepada ahli-ahli Taurat nih, orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi itu kan istilahnya sekarang ini ustadz-ustadznya lah, ulama-ulamanya lah, pakar-pakarnya lah, agamawannya. Dia menghalangi orang, kamu sendiri tidak masuk, tetapi kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Untuk masuk, maksudnya tuh masuk menerima dakwah Nabi Isa. Kan berurutan tuh, para nabi itu harus menerima dia. Tapi dia menolak ahli kitab nih. Ahli kitab ini yang menghalangi. Bahkan mereka yang mempengaruhi raja supaya membunuh atau mengusir Nabi Isa alaihissalam. Kerjaan ahli kitab ini. Nabi Isa berkata lagi, aku berkata kepadamu. Nah, ini dia berkata kepada pengikut-pengikutnya. Kepada orang-orang yang beriman kepada dia. Aku berkata kepadamu, jika kehidupan beragamamu tidak lebih benar daripada kehidupan beragama ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jika kehidupan beragamamu tidak lebih benar daripada kehidupan beragama ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, maka sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, seperti itu bunyinya di dalam Matius. Maksudnya, kamu tidak akan masuk surga, kamu akan masuk neraka. Jadi ahli kitab yang fasik nih. Nah, kan harusnya mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam. Ada satu lagi Drus di Suriah. Drus itu pengikut Nabi Shu'aib. Ad-Darzi, nama ulamanya waktu itu. Dia bikinnya ajaran baru. Drus namanya. La ilaha illallah Shu'aib Rasulullah. Di Suriah sekarang masih ada. Tinggal di daerah Sweda, provinsi Sweda, perbatasan dengan Israel. Dia akrab sekali dengan Israel. Kenapa akrab dengan Israel? Orang Yahudi, karena orang Yahudi itu kan Nabi Musa. Nah, sementara Su'aib ini mertuanya Nabi Musa.
Makanya kalau orang tuh sampai sekarang bekerja sama dia dengan Israel tuh. Sekali setahun, pada hari-hari tertentu, pada hari besarnya, tawaf mereka di kuburan Nabi Suhaib. Drus namanya, Drus, suku Drus. Ada yang menyebutkan bahwa mereka ini adalah bagian dari Syiah, Syiah Ismailiyah. Syiah itu kan ada Syiah Ismailiyah. Nah, salah satu dari sekte Ismailiyah, Syiah Ismailiyah itu Drus ini. Tapi apapun ceritanya, yang jelas dia bikin agama baru namanya Drus. Nabi Musa dapat risalah ilahiyah dari Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan ajaran Allah, diterima oleh umatnya, beriman dia kepada Nabi Musa. Nah, setelah Nabi Musa wafat, datang Nabi Isa alaihissalam. Harusnya mereka ini kan beriman kepada Nabi Isa, tetapi mereka tidak mau. Ahli kitabnya ini, para ulama-ulamanya ini mempengaruhi umatnya, anggotanya itu supaya tidak mau beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul, harusnya umat Nabi Musa tadi, umat Nabi Isa tadi beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang dimaksud oleh ayat ini. Walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum. Jika ahli kitab itu beriman, itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, tetapi kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Nabi Musa sudah wafat. Ratusan tahun setelah itu lahir Nabi Isa. Harusnya mereka akan ikut kepada Nabi Isa, beriman kepada Nabi Isa. Makanya marah kali Nabi Isa kepada ahli-ahli kitab itu. Ahli-ahli Taurat disebut. Nabi Isa tidak menyebut ahli kitab, tetapi dia marah, maka dia sebut ahli Taurat. Dia marah gitu. Nabi Muhammad Rasulullah SAW diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Harusnya pengikut Nabi Isa, pengikut Nabi Musa, beriman kepada Nabi Muhammad. Tetapi ahli kitabnya itu nggak mau. Kalau ahli kitab, ulama-ulamanya nggak mau, tentu umat-umatnya nggak mau juga. Nabi Musa, Nabi Isa itu yang dia bawa Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama kepunyaan Allah adalah Islam. Allah mengutus para nabi dan rasul ratusan ribu. Tetapi yang wajib kita imani 25 nabi dan rasul. Apa yang mereka bawa? Yang mereka bawa agama Islam. Ahli kitab Taurat sepeninggal Nabi Musa, ahli kitab Taurat atau ulama-ulama mereka itulah yang membuat agama Yahudi. Sepeninggal Nabi Isa alaihissalam, ahli kitab atau ulama-ulama Nabi Isa, mereka lah yang membuat agama Nasrani. Yang dibawa oleh Nabi Musa, yang dibawa oleh Nabi Isa, Islam. Yang membuat agama Drus, bukan Suhaib, bukan Nabi Suhaib. Yang membuat agama Yahudi, bukan Nabi Musa. Nabi Musa yang dibawa Islam. Ahli kitabnya, ulama-ulamanya, dibuatnya agama Yahudi. Nabi Isa yang dibawa Islam. Kan agama kepunyaan Allah itu kan cuma Islam. Yang mengutus mereka semua ini kan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang membuat agama Nasrani, yang membuat agama Kristen itu siapa? Ulama-ulama dari pengikut-pengikut Nabi Isa ini, yang fasik ini. Kan tidak semuanya yang soleh seperti Uzair. Kan kebanyakan mereka fasik, bikinnya agama Kristen, bikinnya agama Yahudi. Nah, sekarang mari kita lihat ahli kitab menurut Quran. Tadi kan kita udah mengetahui ahli kitab menurut para ulama. Ahli kitab menurut Bibel. Nah, sekarang ahli kitab menurut Quran. Kalau ahli kitab menurut Quran, kan membaca Quran harus dengan tadabbur. Membaca Qurannya harus dengan tadabbur. Kita lihat surat 38 ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayatihi. Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau supaya ditadaburi ayat-ayatnya. Apabila kita tadaburi Al-Quran ini, tidak ada satu pun ayat di dalam Al-Quran ini yang menyebutkan bahwa ahli kitab itu orang Yahudi, orang Nasrani. Tidak ada. Siapa ahli kitab menurut Quran? Orang Yahudi, orang Nasrani. Tidak ada. Tidak ada di dalam Al-Quran ini disebutkan bahwa ahli kitab itu orang Yahudi, orang Nasrani. Tidak ada. Tapi yang dimaksud ahli kitab di dalam surat 3 ayat 110 tadi, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab, kalau beriman ahlul kitab.
Yang dimaksud orang Yahudi, orang Nasrani. Iya, kamu adalah sebaik-baik umat. Siapa yang dimaksud sebaik-baik umat dalam ayat ini? Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya pada waktu itu. Mereka sebaik-baik umat. Di luar mereka ini siapa? Ahli kitab, Yahudi, Nasrani. Pada waktu itu. Kalau sekarang, kalau sekarang, ayo kita lihat dulu. Ahli kitab menurut para ulama, udah. Ahli kitab menurut Bible, udah. Sekarang ahli kitab menurut Quran. Kita lihat surat 2 ayat 121. Allazina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatihi. Ulaika yu'minuna bihi. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ini ahli kitab menurut Quran. Orang-orang yang diberi kitab, mereka membacanya dengan benar. Karena itu, mereka mengetahui kebenaran dan mempercayai kebenaran. Tetapi kebanyakan dari mereka menyembunyikan kebenaran. Kita lihat surat 2 ayat 146. Nah, itu kan ahli kitab. Orang Yahudi, orang Nasrani disebutnya di situ kan. Nah, kan itu tuh. Nampak tadi itu. Orang Yahudi, orang Nasrani. Nggak ada orang Yahudi, orang Nasrani. Itu makanya kalau mempelajari Quran ini nggak boleh pakai terjemahan. Nggak boleh belajar Quran ini hanya terjemahan saja nggak boleh. Kan Quran ini dulu nggak boleh diterjemahkan awalnya. Kan udah kita ketahui kemarin bahwa Al-Quran ini awalnya dia nggak boleh diterjemahkan. Terjemahannya hanya untuk memudahkan saja. Ini kalamullah, ucapan Allah. Bukan ucapan manusia. Kalau ucapan manusia boleh diterjemahkan. Ini ucapan Allah. Awalnya kan nggak boleh diterjemahkan, udah kita jelaskan pada waktu itu. Tapi karena negeri-negeri Islam dijajah oleh orang-orang kafir, diterjemahkannya Bible ke dalam bahasa setempat, banyak orang yang murtad, sedangkan Al-Quran ini tidak boleh diterjemahkan, akhirnya berkumpul ulama di Makkah Al-Mukarramah, lahirlah ijma. Nah, pada saat itu Al-Quran boleh diterjemahkan. Nah, sehingga orang bisa membaca Al-Quran ini dengan terjemahannya. Tapi nggak bisa belajar Islam dengan terjemahannya, nggak bisa. Contohnya tadi tuh, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Nggak ada orang Yahudi, orang Nasrani. Ahli kitab tuh nggak ada. Di dalam Al-Quran ini nggak ada disebutkan. Ahli kitab tuh orang Yahudi, orang Nasrani. Kan ada. Kita lihat ayatnya. Allazina atainahumul kitaba. Orang-orang yang diberi kitab. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad itu seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Tetapi kebanyakan dari mereka menyembunyikan kebenaran. Jadi ahli kitab ini kerjanya menyembunyikan kebenaran. Dari dulu ahli kitab itu aja kerjanya, menyembunyikan kebenaran. Orang yang diberi kitab, mereka membacanya dengan benar. Karena itu mereka mengetahui kebenaran dan mempercayai kebenaran. Tetapi kebanyakan dari mereka menyembunyikan kebenaran. Lalu berusaha agar kebenaran itu menjadi bengkok. Kita lihat surat 3 ayat 99. Qul ya ahlul kitab, lima tasudduna an sabilillah, man amana tabgunaha iwaja, wa antum syuhada, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Katakanlah, wahai ahli kitab, kenapa kamu menghalangi orang dari jalan Allah? Kenapa kamu menghalangi orang dari jalan Allah? Jadi ahli kitab ini sama seperti Nabi Isa menghadapi ahli kitab Taurat dulu. Itu kan seperti itu juga. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Sama. Katakanlah, hai ahli kitab, kenapa kamu menghalangi orang dari jalan Allah? Man amana tabghuna iwaja, dan kamu berusaha supaya kebenaran itu menjadi bengkok. Kebenaran tadi supaya bengkok. Menyembunyikan kebenaran dan berusaha agar kebenaran itu menjadi bengkok. Untuk apa? Dalam rangka menyesatkan manusia dari jalan Allah. Kita lihat surat 3 ayat 69. Waddat ta'ifatum min ahlil kitab. Lau yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun.
sangat ingin sekali sebahagian daripada ahli kitab itu, sebahagian bukan semuanya. Kan sebahagian ada yang beriman, sebahagian fasik. Cuma sebahagian itu kan kebanyakan fasik sih. Ahli kitab tuh sebagian besar fasik. Mereka ingin sekali menyesatkan orang dari jalan Allah. Nabi Musa, setelah Nabi Musa wafat, datang Nabi Isa. Harusnya orang itu kan ikut Nabi Isa. Nggak mau dia. Justru bikinnya agama baru, agama Yahudi. Datang Rasulullah SAW, harusnya pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Isa. Itu kan beriman kepada Nabi Muhammad. Seperti Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu orang yang tetap istiqomah pada agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Dibawa Nabi Muhammad oleh Siti Khadijah. Setelah dapat wahyu pertama di Gua Hira, diadukannya kepada Waraqah bin Naufal. Kata Waraqah bin Naufal, itu adalah malaikat yang pernah turun kepada Nabi Musa, yang pernah turun kepada Nabi Isa. Nanti kamu, wahai Muhammad, akan dimusuhi orang, akan difitnah orang, akan diusir orang, akan dijahati orang. Di Makkah ini, orang-orang Makkah ini nanti akan memusuhi kamu, akan memfitnah kamu, akan mencelakai kamu. Seperti dulu Nabi Musa, Nabi Isa, juga dibegitukan. Itu adalah malaikat. Demi Allah, apabila saya menjumpai hari itu tuh, maka saya akan ikut kamu, saya akan membantu kamu. Gara-gara pernyataan Waraqah bin Naufal seperti itu, maka Waraqah bin Naufal termasuk sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya ahli kitab itu seperti itu. Jadi ahli kitab menurut Quran, orang yang diberi kitab, mereka membacanya dengan benar. Karena itu mereka mengetahui kebenaran dan mempercayai kebenaran. Tetapi kebanyakan dari mereka menyembunyikan kebenaran, lalu berusaha agar kebenaran itu menjadi bengkok dalam rangka menyesatkan manusia dari jalan Allah dengan cara mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Terlihat surat 3 ayat 71. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa takhtumunal haqqa wa antum ta'lamun. Jadi ahli kitab ini kerjanya mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Jadi siapa ahli kitab? Menurut Quran, orang yang diberi kitab, mereka membacanya dengan benar. Karena itu mereka mengetahui kebenaran dan mempercayai kebenaran. Tetapi kebanyakan dari mereka menyembunyikan kebenaran itu, lalu berusaha agar kebenaran itu menjadi bengkok dalam rangka menyesatkan manusia dari jalan Allah dengan cara mencampur adukkan yang hak dan yang batil dan memanipulasi ayat. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti ahli kitab itu siapa? Nah, tadi saya bilang orang Yahudi, orang Nasrani. Kita nggak ada urusan sama Yahudi, nggak ada urusan dengan Nasrani. Kalau di zaman Nabi Muhammad dulu, iya, ahli kitab itu orang Yahudi, orang Nasrani. Kalau sekarang yang diberi kitab kan kita ada sekarang nih, kitab Al-Quran nih. Itu siapa ahli kitab? Siapa kuntum khairu ummah? Kita. Kamu umat yang terbaik. Berarti umat terbaik itu kita. Udah seperti Murji'ah, kita juga umat terbaik. Kuntum khairu ummah, kamu adalah sebaik-baik umat Nabi dan para sahabatnya pada waktu itu. Kuntum khairu ummah. Makanya diperjelas oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, yang dimaksud adalah Nabi dan para sahabatnya yang hijrah ke Madinah. Tapi kalau dibaca di terjemahannya, kamu umat yang terbaik. Berarti kita nih. Betul kita umat yang terbaik apabila kita berquran. Betul Barcelona tim sepak bola terbaik di atas dunia ini apabila manajemennya jor-joran seperti dulu lagi, beli pemain-pemain hebat tuh. Terbaik lagi dia. Kalau sekarang yang terbaik Donald Trump. Donald Trump yang terbaik. Venezuela, tangkapnya presidennya. Bawanya ke kapalnya. Greenland, Kanada, Kuba, Iran, langsung datang kapal ini. Itu yang terbaik, takut orang semua sama dia. Kita umat terbaik apabila kita berquran. Kalau tidak berquran, mana perlu umat terbaik. Masjid besar, tetapi kosong dari petunjuk. Islam tinggal namanya aja. Quran tinggal tulisannya aja. Kan seperti itu di dalam hadis Rasulullah SAW. Umat terbaik apa pula tuh? Kalau ada Nabi dan Rasul, sudah diutus Nabi sekarang ini. Coba kita hitung jaraknya. Kan 1000 Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
utus Nabi. Nah, meleset, utus Nabi lagi. Meleset, utus Nabi lagi. Udah banyak penyimpangan, udah jahat lagi, utus Nabi lagi. Sekarang kita ada dari Nabi Muhammad, udah ribuan tahun. Harusnya kan udah diutus Nabi sekarang nih. Tetapi Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah Nabi dan Rasul yang penghabisan. Tidak ada Nabi dan Rasul setelah beliau. Tetapi Al-Quran ini tetap kekal sampai hari kiamat. Apa nggak ada ahli kitab yang ingin menyesatkan umat Islam nih? Udah ribuan tahun ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa saja, tidak beratus-ratus tahun, ditinggalkan sebentar saja. Langsung disesatkan oleh Samiri. Padahal di situ ada Nabi Harun. Kita lihat surat 20 ayat 85. Qala fa inna faqad fatanna qaumaka min ba'dik wa addallahumus Samiri. Setelah kamu tinggalkan, langsung disesatkan oleh Samiri kan? Berapa ribu tahun ditinggalkan oleh Nabi Musa? Hanya 40 hari ditinggalkan oleh Nabi Musa. Ada pula Nabi Harun tuh. Sesat. Nah, sekarang kita ditinggalkan oleh Nabi Muhammad udah berapa ribu tahun. Sementara sunnah itu tetap terjadi. Sunnatullah itu tidak akan berubah. Kita lihat surat 33 ayat 62. Sunnatullah fil ladzina khalau min qablu walan tajida li sunnatillahi tabdila. Itu adalah sunnatullah yang terjadi pada umat-umat terdahulu sebelum kamu. Dan tidak akan ada perubahan pada sunnatullah. Maksudnya apa? Ya maksudnya ada ahli kitab Taurat, ada ahli kitab itu. Ya ada ahli kitab Quran. Masa ahli kitab Quran nggak ada? Siapa ahli kitab Quran? Yang menyesatkan orangnya. Kita tengok aja pernyataannya di TV-TV. Kita tengok aja pernyataannya di YouTube dan di TikTok, di koran-koran. Tahu kita tuh ini ahli kitab nih. Menyesatkan nih. Enggak semua ustadz, enggak semua kiai soleh. Ada juga yang ahli kitab dia. Ahli kitab Quran. Jilbab tidak wajib. Nah, itu contohnya tuh. Ahli kitab tuh. Kemarin kita udah cerita tentang zakat infak kan. Infak. Zakat. Infak. Sedekah. Zakat kan. Kalau zakat itu kan ada haul, ada nisabnya. Orang-orang kaya aja yang berzakat tuh 2,5%. Setiap tahun 2,5%. Keluarkan 2,5% apabila sudah ada nisab dan haulnya. Oh ya orang-orang kaya saja. Kan nggak semua orang kaya. Apabila kita lihat dalam surat 2 ayat 2, allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada yang ghaib. Wajib. Wa yuqimuna shalah dan mendirikan salat wajib. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Berinfak wajib. Iman kepada yang ghaib wajib. Mendirikan salat wajib. Infak wajib. Infak itu wajib. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dari rezeki yang telah diberikan Allah. Infakkan. Berapa? Ya, suka-suka kita seikhlasnya, nggak ditentukan. Nggak ditentukan oleh para ulama. Fikih ditentukan ada nisab itu hanya zakat sekali setahun. Kalau infak ini enggak. Dapat 100.000, infakkan 25.000. Dapat 3 juta, ya infakkan 300.000. Seikhlas kita. Yang ditentukan oleh para ulama itu kan zakat sekali setahun. Kalau infak ini enggak liyunfik zu sa'atin min sa'atihi. Kita lihat surat 65 ayat 7. Liyunfik zu sa'atin min sa'atihi. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Hendaklah berinfak orang yang mempunyai kelapangan. Dia berinfak sesuai dengan kelapangannya. Barang siapa yang disempitkan Allah rezekinya, dia berinfak sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Jadi infak itu wajib. Karena bagaimana caranya kita masuk surga? Istilahnya aja, istilah sama-sama membersihkan jiwa, sama-sama membersihkan harta. Sama seperti bea cukai, pajak kendaraan, apalagi PPN, mendirikan bangunan. Itu kan pajak semua, wajib semua tuh. Istilahnya berbeda-beda. Nah, tapi kalau zakat aja yang wajib, terjadilah seperti yang sekarang nih. Setiap tahun Bapak tuh pergi haji. Besok haji, tahun besok haji, tahun besok haji, tahun besok haji lagi. Sebelum dirubah regulasinya oleh pemerintah, kan seperti itu yang terjadi. Tahun ini haji, tahun ini haji, tahun ini haji. Sementara fakir miskin, anak yatim, dibiarkan aja.
Melesetkan bapak tuh enggak. Dia zakat sekali tahun dikeluarkannya 2,5%. Makanya Musailamah Al-Kadzdzab tuh yang diperangi oleh Abu Bakar Siddiq, itu bukan zakat itu. Tapi di dalam sejarah kan zakat katanya. Nggak bayar zakat. Kalau bayar zakat, masa bayar zakat orang sekampung? Masa sekampung tuh orang kaya semuanya? Masa orang kaya semuanya sekampung tuh? Itu infak tuh. Karena alasan dari Musailamah Al-Kadzdzab kenapa dia nggak mau tuh alasannya seperti ini. Saya kalau Rasulullah SAW saya mau. Tetapi kalau Abu Bakar saya nggak mau. Karena dia orang kaya. Berarti kan infak maksudnya. Berarti infak maksudnya. Kok zakat masa orang kaya semuanya sekampung tuh? Ambil zakat sana. Oh Musailamah nggak mau orang tuh nggak mau bayar zakat. Zakat itu kan bukan zakat Musailamah aja kan. Kan ada utusan tuh menjemput tuh. Mengutip infak maksudnya. Kalau zakat sekali setahun masa kaya semuanya orang tuh serentak dia bayar zakat. Sementara di dalam hadisnya para sahabat tuh berinfak seluruh hartanya, berinfak sepertiga hartanya, berinfak separuh hartanya. Abu Bakar diserahkannya seluruh hartanya. Saya infakkan seluruh harta saya, wahai Rasulullah. Ditanya oleh Nabi, apa untuk kamu lagi, wahai Abu Bakar? Dijawab oleh Abu Bakar, untukku Allah dan Rasulnya. Itu infak tuh. Kalau zakat tuh hanya sekali setahun, dikeluarkan 2,5%. Sementara perang, Rasulullah melaksanakan peperangan waktu itu tuh dalam setahun tuh mau 10 kali. Dari mana dibiayai? Kalau nunggu zakat pula dulu sekali setahun tuh, kebayanya allazina yu'minuna bil ghaib. Iman kepada yang ghaib wajib. Wa yuqimuna shalah, mendirikan salat wajib. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Berinfak itu wajib juga. Banyak ayat tentang sedekah, banyak ayat tentang infak daripada ayat tentang salat lagi. Sedekah itu burhan. Sedekah itu bukti. Bukti iman kita ini sedekah, bukti iman kita ini infak. Apa buktinya lagi? Kalau bukan itu, jadi jangan percaya sama ahli kitab ini lagi. Kalau kita hitung jarak Nabi ini sekian tahun diutus lagi Nabi, diutus lagi Nabi, diutus lagi Nabi kan? Kalau kita dengan Nabi Muhammad sampai hari ini udah ribuan tahun. Udah banyak Nabi dan Rasul harusnya diutus sekarang nih. Tetapi Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul yang penghabisan. Tidak ada Nabi dan Rasul setelah beliau. Tetapi Al-Quran ini tetap kekal sampai hari kiamat. Seperti mana di zaman Nabi dulu, seperti itu juga sekarang nggak ada perubahan. Al-Quran ini nggak ada perubahan. Makanya dia mukjizat yang terbesar. Itu sebabnya kita nggak boleh berpisah dari Quran. Membaca Quran itu harus dengan tadabbur. Kalau ada nanti orang zaman dulu lagi, orang Yahudi, ahli kitab itu siapa? Orang Yahudi, orang Nasrani. Di zaman Nabi Muhammad dulu, iya. Ahli kitab itu orang Yahudi, orang Nasrani. Ini kuntum khairu ummahnya, kamu sebaik umatnya, dipuji oleh Allah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Di luar mereka, kalau ahli kitab ini beriman, itu lebih baik. Siapa yang dimaksud? Orang Yahudi, orang Nasrani. Sekarang mana pula terbaik baik umat? Yang terbaik baik umat itu Nabi, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itu sebaik-baik umat. Sekarang udah meleset. Berpegang teguh dengan Al-Quran nih. Rujuk Al-Quran. Rujuk Al-Quran nih. Nggak percaya lagi kitab lagi. Tapi nggak semuanya kan? Kan sebagian tadi. Nggak semuanya seperti Uzair. Tapi ada ahli kitab yang mukmin seperti Uzair ada. Tetapi kebanyakannya orang-orang fasik. Kebanyakan orang-orang fasik. Itu masalahnya.